Monggo Pinara. Jalan-jalan ke Kota Madiun. Cakep. Beli nasi pecel, beli bluder, beli apa ya? Pasti dikira mau pantun dicakep-cakepin ya. Selamat datang di podcast Pinara RRI Madiun. Lewat podcast kali ini saya memang mau ajak para netizen untuk jalan-jalan ke Kota Madiun, Kota Pendekar, Kota Pecel, Kota Gadis. Yeah. Karena memang Kota Madiun sekarang ini udah beda banget ya. Sangat gemerlap bukan karena lampunya, tapi karena kemajuan di bidang infrastruktur, teknologi, kecanggihan di mana-mana. Kita sekarang punya patung singa, nggak perlu jalan-jalan ke luar negeri, kita punya patung Liberty, punya Menara Eiffel, punya Ka'bah ya. Jadi bisa lah ya kalau mau manasik ya. Kepalawan Street Center. Kita punya banyak hal. Madiun yang dulu kotanya kecil, tidak terlalu ramai, tapi sekarang mau nyebrang saja, kayaknya kita butuh bantuan ya, butuh bantuan untuk diseberangin maksudnya ya, menyeberang ke hati kamu juga ya. Jalan-jalannya lewat podcast Pinarak ya, kita akan ngobrol-ngobrol seputar sebetulnya apa yang membuat Kota Madiun sekarang makin berkilau dan bercahaya, glowing seperti saya sekarang ini ya, bersama dengan Mas Agus Wijanarko Sikro Pamungkas. Siap. Siapakah beliau ini ya? Jadi Mas Agus dikenalin dulu. Yang kalau saya tahu Mas Agus ini adalah seorang pendidik iya, seniman iya, dan jabatan terbaru adalah Ketua Kawista Kenongo Sehati. Apakah itu? Nah, bisa dijelaskan dulu sambil kenalan Mas Agus, monggo. Baik, terima kasih Mbak Niar. Nama saya Agus Wijanarko, tapi kalau di dunia maya itu lebih dikenal dengan Sikro Pamungkas. Jadi kalau cari IG nanti carinya di Sikro Pamungkas begitu nggih. Nah, betul. Okay. Saya setiap hari bekerja di salah satu SMK swasta di Kota Madiun sebagai pendidik juga, dan alhamdulillah pada tahun ini diberikan sebuah amanah untuk memimpin kelompok ya di Kelurahan Winongo, yaitu namanya kelompok Sadar Wisata Pok Darwis ke Kawista, Kelurahan Wisata dan Budaya Kenongo Sehati. Kenapa kita harus disadarkan akan wisata, Mas? Begini, karena kalau ngomongin tentang Kota Madiun ya, warga Kota Madiun saya memang lahir besar dan sekarang besar nggak ya? Masih kecil aja ya kayaknya ya. Itu di Kota Madiun. Kita itu tidak punya landscape alam. Ada sih gunung, tapi itu punya kabupaten tetangga. Terus kita punya pantai, tapi bukan punya kita sih. Punyanya kabupaten tetangga juga. Jadi secara landscape alam, Kota Madiun ini kan terbatas ya. Kita ada lembah semacam sungai gitu saja, tapi apa yang kemudian menarik dari Kota Madiun dan sampai-sampai gitu ya, pemerintah kota harus punya semacam wadah ya untuk menyadarkan warga Kota Madiun, kita harus sadar wisata nih. Potensi apa sih sebetulnya yang kita punya, Mas Agus? Ya, kalau bicara tentang potensi, ketika kita bicara tentang sebuah wilayah yang mana di situ ada orang, itu pasti ada potensi, itu jelas. Kemudian ini juga disambungkan dengan program dari pemerintah Kota Madiun, yaitu Madiun Maju Mendunia. Mendunia. Ya, Maju Mendunia itu salah satu dari, kalau kemarin itu ada Pancakarya, nah sekarang itu berkembang, ketambahan lagi yaitu Madiun Kota Budaya, yang salah satu tagline-nya tadi yang saya sebutkan yaitu Madiun Maju Mendunia. Itu kemudian menjadi tantangan dari kami, khususnya di Kelurahan Winongo, yang mana kami punya beberapa potensi yang betul disampaikan Mbak Niar bahwa Kota Madiun tidak punya sumber daya alam, tetapi Kota Madiun itu punya sumber daya budaya, sumber daya manusia yang menurut kami cukup luar biasa, yang bisa kemudian mengangkat nilai atau value dari Kota Madiun sendiri. Jadi karena kita tidak punya potensi alam Iya. yang dijual gitu ya, kita menjual sumber daya manusia.
ada sumber dayanya ya. Soalnya ini agak-agak tepi jurang ini kalau salah ngomong ini ya. Jadi kita menjual sumber daya manusia karena kalau ada manusia di situ ada potensi budayanya. Betul. Nah, budaya yang seperti apa? Maksudnya begini loh, Mas Agus ya. Ketika kita punya cita-cita begitu ya, ingin mendunia kan harus wah dulu gitu. Betul. Harus wow dulu. Setidaknya ada kita punya sesuatu atau mungkin sejarah yang bikin dunia itu akan ngelirik kita gitu ya. Ini budaya yang seperti apa yang ada di Kota Madiun selain pencak silat, karena kan Kota Madiun kota pendekar betul, gitu ya. Sekali. Cuma kan nggak mungkin gitu ya kita pamer cuman satu hal saja, satu budaya saja. Apa saja potensi yang akhirnya dijual begitu ya oleh Kota Madiun untuk bisa kita mendunia. Ya, kalau dari awal kita bergerak itu memang kita ingin mengenalkan lebih banyak itu ke budaya, baik itu budaya seni musiknya, kemudian seni pertunjukannya, termasuk juga beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin itu tidak ditemui di kota atau bahkan negara yang lain. Itu yang kemudian menjadi daya tarik ya. Jadi banyak sekali turis yang kemari itu dia sudah bosan. Jadi ketika kita ngobrol dengan beberapa tamu, itu mereka sudah bosan dengan daerah yang sudah penuh dengan turis. Mereka ingin mencoba hal yang baru. Mereka ingin kembali ke life like a local. Itu yang kemudian kita kerjakan, kita garap. Jadi karena begitu ya, mereka turis-turis itu kayaknya sudah biasa ya. Kalau berwisata ke luar negeri di tempat di mana mereka bisa menemukan sesamanya begitu ya. Di negaranya udah ketemu sama tetangga. Ke Indonesia begitu ya, ketemu lagi sama tetangganya, nggak asik banget gitu ya. Pengennya mencari suasana yang lebih ke melokal begitu ya, membaur langsung berinteraksi dengan masyarakat lokalnya, dengan seni budaya yang ada, yang asli dari daerah itu yang menjadi titik berat kegiatan kami. Oke, semakin dalam tanda kutip belum terlalu viral, semakin itu membuat orang penasaran begitu kan ya, termasuk juga di Kota Madiun. Lalu gimana caranya? Bagaimana kemudian para orang-orang asing itu bisa ke Madiun? Kan belum tentu juga begitu ya, lewat katakanlah oke lah kita sekarang main di media sosial, tapi kan kalau yang posting Mas Agus aja, Mas Agus ini siapa, influencer bukan gitu ya. Bagaimana kemudian para turis itu tahu tentang di Madiun ini banyak sekali loh potensi wisata budaya, mereka bisa membaur dengan masyarakat. Strateginya seperti apa? Atau lewat apa? Lewat Kawista ini kah atau bagaimana? Iya, kalau untuk branding kita memang kita masih bergeraknya di media sosial gitu nggih, termasuk juga ini saya juga terima kasih sekali kepada RRI juga yang berkali-kali juga mengundang kami ya. untuk ya sekedar sharing pengalaman dan sebagainya tentang apa itu Kawista dan sebagainya, termasuk juga beberapa kegiatan di RRI yang belajar bahasa Inggris bersama itu juga menurut kami sudah sangat luar biasa yang ikut membranding Kawista, khususnya Kawista Kelurahan Winongo, dan tidak menutup kemungkinan nanti mungkin di Kawista-Kawista yang lain. Kalau ini bolehlah ya, yang menggerakkan adalah Kawistanya, komunitas atau mungkin organisasi yang dikelola oleh Mas Agus begitu ya. Tapi kan namanya juga program yang ditawarkan adalah mereka membaur dengan masyarakat. Berarti kan perlu melibatkan masyarakat juga. Betul sekali. Dalam hal ini seperti apa masyarakat ini dilibatkan dan kok mau-maunya begitu ya masyarakat akhirnya collab sama Kawista dengan orang-orang yang memang diorganisir oleh Mas Agus ini. Ya, dari awal ketika kita mulai bergerak di Kawista itu pertama kali yang memang kita garap betul seperti tadi yang disampaikan bahwa kita punya potensi berupa pencak silat, itu yang kita garap dulu. Tetapi tidak menutup seperti itu, jadi kami punya beberapa divisi yang salah satunya adalah divisi dari kenangan, kemudian divisi UMKM dan sebagainya, itu yang kemudian merangkul teman-teman budayawan, merangkul teman-teman dari UMKM sendiri, dan itu bisa menjadi salah satu branding mereka masing-masing. Itu yang ingin kita sampaikan ke teman-teman. Jadi ketika ada tamu yang ke Kawista dan sebagainya itu manfaatkan itu untuk membranding produk-produk panjenengan, sehingga
Dodol loh, mumpung Iya, ada pembeli gitu betul. lah Ini istilah mumpung ada jualan yang lah. ngiklankan gratis kan begitu. Dan yang ngiklankan bukan orang lokal tapi Langsung orang iya, manca. itu kan value-nya lebih tinggi daripada Pasarnya nggak cuma lokal betul gitu sekali. ya. Kalau bintang iklannya saya mungkin ya gitu ya. Tapi kalau ini bintang iklannya atau yang mengiklankan ini adalah bule-bule, diharapkan pasarnya nanti bisa lebih luas Iya, lagi. dan alhamdulillahnya dengan dengan kami memberikan pemahaman-pemahaman seperti itu, banyak sekali teman-teman UMKM yang kemudian ikut bergabung. Kapan nih Mas dijadwalkan ke tempat kami? Kapan nih kita siap punya produk ini loh, kira-kira bisa enggak, boleh enggak kalau umpamanya tamunya datang ke kita seperti itu. Oke. Alhamdulillah seperti itu, dan ya ibaratnya gayung bersambut. Responnya, Ya, responnya luar sudah biasa, oke iya, begitulah ya. Kapan lagi nih ya kalau kita ngedatangin influencer Iya. bayar, mereka ini gratis. Tapi Gratis. apakah benar ada bule yang datang ke Kota Madiun, ke Kelurahan Winongo? Ini dia buktinya. Hello, my name is Katie. I'm from Canada, and I'm here in Madiun volunteering to teach English to these beautiful kids. I think that it's a great way for the kids to learn English, especially those who may not have access to it financially otherwise. I've noticed some of the kids coming from the last batch of the camp that their English is amazing, almost better than some of the adults, which is great to see that the next generation is going to be able to speak English and share their beautiful culture with the world. So I wanted to give back in Indonesia since I've been here now for about 2 months and make a positive impact on the country. So I looked on World Packers to see what volunteer opportunities were most common, because I figured that that may be what the country needed the most, especially from foreigners like me. And I noticed that a lot of people were looking for English teachers. So I decided to look for an English teaching opportunity. I wanted it to be in Java, and I was looking through different opportunities, and I saw photos and reviews of this program in Madiun, and everyone described it as being so awesome and the locals being so welcoming, and all of the art that you do looked amazing. So I decided to do this one here in Madiun. My name is Micha Jäcklin. I am from Switzerland, 22 years old. I am here with the World Packers program and to have the Batik culture exchange. Before I came to Indonesia, I didn't know a lot about Batik culture and the art behind it. I mostly just knew about the ornaments and the colors, and I thought I had a knowledge about how it works. But now with Lily being my teacher, showing me how it's done, I see the whole background. She explaining to me the traditional backgrounds behind Batik, and I see the beauty behind it, and especially the hard work. How much work is put into one piece of clothing, one piece of textile, which is amazing. And so now this is what I'm learning, and I'm trying to understand. Hello, my name is Arut and I'm from Pakistan. It's my first time here in Indonesia and I'm seeing martial arts for the first time. I must say that these kids are super energetic, although their age is like from 10 to 15, but they have such good positioning and like how they manage their body during the practicing of the martial arts. And I also learned some tips and tricks, how to do it, the basics of martial arts. So I must say that these kids are doing great in their studies and as well as in the exercise. And I wish them all the best of luck. Thank you so much. Hi, I'm Emily from USA. This is the first time that I've seen martial arts in Indonesia, and I was wowed. Like, I was surprised by how much power and energy there was, especially in the kids. So many of them are so young, and it seems like they have so much discipline, and it was just very powerful. I think after this, when I go home, I want to learn much more about martial arts. I would love to go practice a little bit more myself and then just see more on social media and learn more about especially Indonesian martial arts. Masih di podcast Pinara RRI Madiun.
Monggo Pinara, karena obrolan kita seputar menjual sumber daya manusia bersama dengan Mas Agus Sigro Pamungkas ya, nama bekennya. Masih bakal kita kulik-kulik. Tadi sudah ada beberapa bule Mas Agus ya. Itu bule itu datang ke Winongo, gimana caranya? Apakah mereka diundang atau mereka daftar? Kalau daftar lewat apa gitu Mas? Ya, kalau untuk teman-teman bule sendiri itu kita punya akun yang namanya Worldpacker. Di Worldpacker itu sudah ada sekitar 140-an negara. Wow. Yang mana masing-masing itu terdiri dari beberapa volunteer yang memang mereka datang ke Kelurahan Winong atau kelurahan yang lain atau mungkin ke negara yang lain, itu mereka ingin mengabdikan kemampuannya, mereka ingin belajar hal yang baru, mereka ingin mengenali budaya yang baru, mereka ingin hidup atau mungkin ya bersosial dengan orang-orang yang memberikan baru itu dampak kepada masyarakat yang didatangi ya, begitu betul. ya. Nah, kita membuka akun Worldpacker di situ, kemudian alhamdulillah sampai sekarang seperti yang tadi ada di video bahwa sudah ada kurang lebih ada 17 volunteer dari luar negeri, ada dari Amerika, ada dari Meksiko, ada dari banyak ini termasuk dari Asia sendiri juga ada, dari Cina dan sebagainya. Itu mereka datang, mereka ingin belajar. Salah satu yang kita tawarkan, produk yang kita tawarkan, budaya yang kita tawarkan adalah belajar batik. Termasuk di situ di sela-sela, karena tidak mungkin dalam 1 minggu itu hanya belajar batik. Bosan juga ya? Iya, jadi bisa kita kembangkan di belajar musik tradisional, kemudian belajar pencak silatnya juga, barang 1-2 jurus IPSI begitu, kemudian atau mungkin juga kita kenalkan produk tempe yang itu mereka tidak temukan lokal tidak di temukan tempat di lain. negaranya. Bahkan bagi teman-teman yang vegetarian ketika mereka disuguhkan makanan tradisional seperti tempe, urap, yang makanan rumahan itu menurut mereka bahkan lebih mereka lebih suka begitu. Itulah yang cukup ya menjadi data. Lidah bulenya melokal nih ya, jadi melokal gitu ya. Tapi sejauh ini bule-bule itu berarti oke-oke aja dengan makanan kita. Alhamdulillah yang memang kita tawarkan itu yang pertama, kalau di Worldpacker yang kita harus siapkan adalah private room-nya. Jadi kamarnya seperti apa, dan dia tinggalnya di rumah warga. Tidak jadi di hotel. Tidak di hotel, Ya, tidak di homestay. Jadi benar-benar rumah membaur dengan dengan keluarganya itu. Makanya juga apa yang disiapkan oleh keluarganya. Jadi kita tidak pagi bikin burger dan sebagainya. Tapi kalau umpamanya di situ ada pecel, pecel juga bolehnya ya. Iya. Cuma harus kita siasati adalah tingkat kepedesan. Jadi karena memang kalau dari teman-teman bule itu kan levelnya pedes itu mungkin level 3. Kalau kita kan bisa level 7 atau level 10 kan. 15 Mas. Nah itulah yang kemudian kita harus sesuaikan ya. Nah, tapi ada beberapa yang dari turis yang dari Meksiko, yang turis dari Asia itu mereka juga suka pedas. Sehingga ya kita masak istilahnya masak ayam bakar atau apa yang kita pakai bumbu bawang dan lain sebagainya yang pedas itu mereka enjoy. Bahkan beberapa itu minta resepnya, diajari cara masaknya. Iya, minta resepnya, nanti katanya kalau nanti Natalan mau dimasakkan untuk keluarganya. Itu yang agak susah ketika bule-bule itu minta ya resep sayur lodeh, nongko lodeh tewel. Opor ayam. Kalau opor ayam masih bisa Mas, lodeh tewel itu terus kalau di Amerika golek tewel neng di gitu ya. Tapi mereka juga makan makanan seperti itu, sayur lodeh, betul. Urap tadi ya. Kalau pecel oke lah, kita mungkin memang itu menjadi salah satu program kita untuk biar mereka bisa mempromosikan gitu ya. Kalau pecel kan kuliner khas Kota Madiun gitu ya. Itu tadi saya membayangkan mereka makan sayur lodeh dan sayur-sayur yang lain. Apa tuh sambal sama gereh abang, sampai tanduk sampai 2 piring itu udah biasa. Gereh abang itu bahasa Inggrisnya apa ya? Tolong. Oh, red salted fish. Red salted fish ya itu ya.
Oh, red salted dry fish. Ya. Mungkin itu nanti di program selanjutnya bisa dikasih tuh menu gitu ya. Iya. Red salted dry fish. What is it gitu ya? Mahal With hot itu. sauce pepper. Enak. Ngentene sego. Iya. Tapi bule-bule itu juga makan nasi berarti ya? Betul sekali. Atau memang harus karena belajar memang, makan nasi? Beberapa tamu itu kan istilahnya kalau mereka mau beli seperti pizza, beli burger dan sebagainya itu kan biasa menurut mereka. Tapi apa yang kita tawarkan yaitu tadi seperti urap, kemudian garang asem dan sebagainya itu ternyata lebih masuk di lidah mereka gitu. Benar-benar sudah melokal. Biasanya mereka di sini stay berapa lama, Mas? Minimalnya 1 minggu. Lumayan. Lumayan. Buat para pelaku UMKM ya. Iya. Batik, terus kulinernya. Manfaatkan mereka seminggu di sini biar untuk promo itu ya. Betul. Jadi strategi dari Kawista sendiri lewat akun ya. Akun Worldpacker yang Worldpacker. memang itu dikelola oleh Kawista. Kawista Iya. begitu ya. Tapi kemudian untuk setiap hari jadwal regulernya melibatkan masyarakat lokal pelaku UMKM. Betul. Termasuk, wah Mas begini masalahnya gitu Oke. ya. Kalau yang menyediakan makan adalah tuan rumah begitu ya. Iya. Itu kan nggak gratis ya Mas. Maksudnya kan ya gimana ya kan belanja ya Mas ya. Betul. Nah ini gimana? Apakah mereka sekali ini sistemnya seperti apa? Apakah Iya. mereka ini kemudian membayar paket wisata termasuk tinggal dan makannya atau seperti apa? Iya, untuk pertama kali memang kemarin kita dari rapat dari internal Kawista itu 10 volunteer pertama itu memang kita gratiskan. Jadi makan, tidur itu ya ditanggung oleh teman-teman hostnya sendiri seperti itu. Ibarat kata Beramal ya. kalau Pak Lurah kemarin bilang ini kita sedang menyebar benih. Nah nanti kalau sudah benih itu tersebar, insya Allah nanti kan sudah ada beberapa yang masuk. Nah Dan itulah itu terbukti. Alhamdulillahnya terbukti. Kemarin ada 2 turis dari Inggris yang sebenarnya dia di Surabaya, kemudian dia nyari kegiatan. Kegiatan apa yang bisa saya isi ya dalam 2-3 hari ini sebelum saya berangkat ke Lombok dan kembali ke Inggris. Dan dia tertarik di Madiun, akhirnya datanglah ke Kelurahan Winongo meskipun hanya 2 hari 1 malam. Dan itu sudah Berbayar. berbayar. Alhamdulillah. Artinya paket wisata budaya ini sudah mulai berjalan. gitu Sudah, ya. alhamdulillah. Bisa di-spill nggak sih Mas? Ini kisaran berapa sih biar mungkin gitu ya. Bule-bule yang mendengarkan podcast kita ya, yang menonton podcast kita nanti bisa sambil ngitung-ngitung lah ya. Kira-kira aku punya berapa dolar gitu ya, Siap, dapat iya. apa aja gitu. Ya. Kalau untuk yang program volunteer itu memang kita per hari itu sekarang karena sudah berbayar, per harinya cukup kecil yaitu hanya $5. $5, jadi $5 kalau dikalikan 15.000 sekitar 75.000 itu sehari. Itu sudah mencakup semuanya. Iya. Tempat tinggal, fasilitas termasuk makan. Betul. Betul. Itu Tapi batasannya adalah kita hanya siapkan 2 meal atau 2 kali makan. oke. Kalau dinernya mereka bisa beli sendiri dan sebagainya. Jadi istilahnya private room-nya 1 itu yang pertama, yang kedua adalah 2 meals a day, Oke. jadi makannya 2 Breakfast hari. sama lunch lah ya. Ya monggo itu nanti Atau bisa pokoknya 2 aja ya? lunch sama dinner atau Oke. apa gitu. Nanti tinggal kesepakatan. Tapi isinya kita hanya nyiapkan 2. Kemudian yang berikutnya ada wifi. Nah itu kita kalkulasi, kita hitung-hitung nominal yang kita tetapkan itu sekarang adalah di angka $5 per hari. Itu sudah profit ya Mas ya? Alhamdulillah sudah. Ya untuk newbie lah ya. Iya betul. Karena Baru-baru ya iya, kita promo. baru Jangan- berjalan itu April kalau nggak Oh salah. April. April itu Lumayan ya? baru turis pertama datang sampai sekarang. Ya pokoknya Alhamdulillah. jangan jual mahal dulu walaupun Iya, nanti betul. akhirnya juga jual Nanti mahal juga ya. Kalau kemahalan Anda tidak datang repot juga. Gak jadi loh. Ini masih ya hitung-hitung promo begitu Iya, lah ya. istilahnya masih Tapi nyebar itu benih sudah tadi. profit, sudah tidak apa ya, tidak nombok ya. Iya, Ada alhamdulillah istilah seperti nombok juga itu ya. Dan ini sudah berjalan harapannya sejauh ini
respon mereka. Baik Oke, ya. oke Dan saja. alhamdulillahnya sampai di tahun depan itu sudah ada yang daftar lagi. Jadi sudah list namanya itu sudah ada gitu. Alhamdulillah seperti itu. Sehingga ya sudah pastilah gitu. Payu ya, calonnya payu ya. Ada deh. Ini potensial sekali begitu ya, dan memang kesempatan untuk warga lokal begitu ya, pelaku UMKM warga lokal juga untuk bisa ya apa ya namanya ini sharing ya. Iya. Kita memberikan pelayanan ke mereka, pasti nanti akan ada yang Betul. didapatkan. Nah, Tapi sekarang Mbak Niar, yang kemarin itu kan kita khususkan untuk Worldpacker, di mana Worldpacker itu jelas dia menggunakan valutanya adalah dolar gitu. Nah kalau yang bagaimana dengan yang turis lokal, alhamdulillah kita juga sudah membuat sebuah program kegiatan juga, yang baik itu lokal maupun wisatawan mancanegara, itu kita berikan paket-paket wisata. Ada 3 paket wisata yang kita tawarkan dengan harga yang sudah kita tentukan di awal. ABC-nya seperti apa itu sudah ada term of condition-nya begitu. silahkan nanti ya yang penasaran cek, ini kita mainnya di media sosial ya. Betul. Iya. Cek-cek media sosial dulu deh ya, para netizen begitu ya, siapa tahu pengen berwisata ke Kota Madiun dengan wisata budayanya. Jajan di sini murah-murah. Masih lanjut di podcast Pinara RRI Madiun. Monggo. Pinara. Masih jalan-jalan ke Kota Madiun. Bareng Mas Agus ya, bukan pantun. Bukan pantun ya. ternyata. Jebakan kesekian ya. Mas ngurusin bule susah nggak ya? Saya ngebayangin bahwa ngurusin gitu ya, tetangga aja susah. Iya tetangga gitu ya. Ini ngurusin bule, tantangannya apa Mas sejauh ini? Ya, kalau untuk tantangan sendiri memang dari beberapa yang awal-awal gitu ya, awal-awal itu adalah kita punya batasan di bahasa. Jadi language boundaries itu menjadi tantangan tersendiri dari Kawista gitu nggih. Dan itu memang ya dipahami karena memang tidak semua warga Winongo khususnya, termasuk di tim kami sendiri itu fluent dengan bahasa Inggris. Nah itulah kemudian menjadikan greget atau tantangan itu menjadi sebuah peluang. Ini bagaimana nih kalau kita olah menjadi sebuah wisata budaya yang lain, yaitu kita bentuk yang namanya Kampung Inggris. Wah, ya. Mengembangkan sumber dayanya karena masyarakat di sini terlibat begitu ya. Iya, betul. Jadi masyarakat ini akhirnya diajarkan begitu ya bahasa Inggris lewat Kampung Kampung Inggris Winongo. Inggris. Siapa saja yang bisa belajar di situ? Karena kalau Kampung Inggris yang oke lah kita sudah tahu ya ada Iya. di daerah lain itu kan Iya. kebanyakan anak-anak begitu yang Betul. belajar. Terus kalau Kampung Inggris versi Kawista ini siapa aja pelajarnya? Soalnya gini, biasanya kalau turis-turis itu saya bayangin gitu ya, pengen sore-sore bakso gitu ya. Dia jalanlah ke warung bakso. Terus kan otomatis penjualnya juga perlu bisa berbahasa Inggris gitu lah. Apakah penjual bakso juga sangat berkesempatan untuk belajar bahasa Inggris di Kampung Inggris ini Mas? Ya, kalau untuk siapa yang belajar semuanya boleh nggih. Karena memang ya kita sebut saja, kita memang sister city-nya Kampung Inggris Pare Kediri. Oh memang kolaborasi Iya, dengan betul. Kampung Inggris dari Pare Kediri. Iya, jadi memang jadi mulai tutor dan sebagainya, kurikulum dan sebagainya itu kita ambil dari Pare Kediri. Itu yang sedang kita kembangkan. Siapa yang bisa belajar semuanya, mulai dari SD, anak usia SD, SMP, SMA, mahasiswa, bahkan ibu-ibu PKK, UMKM juga kalau mau belajar dipersilahkan. Minimalnya ketika nanti ada turis yang masuk ke Kelurahan Winongo atau di Kota Madiun, tidak bisa ngobrol. Iya, tidak hanya turisnya nunjuk-nunjuk gitu. Mau ini, mau itu, tunjuk-tunjuk gitu Ya ya. itu tadi jajan bakso bingung gitu Iya, ya. how much pakai jari. Ya pakai Itu jari ya bahasa minimalnya kita isyarat. bisa Iya ngomong. kalau pas apa ya kebetulan turisnya Iya. paham gitu ya. Kalau nggak paham jadi nggak situ bayar. Repot gitu. Oh jadi itu juga salah satu yang kemudian menjadi usaha dari Kawista bagaimana agar Mengembangkan paket sumber daya. Ya. wisata ini bisa berjalan, sumber daya manusianya juga Juga kita dikembangkan. kerjakan, Enggak ya. cuma yang ngurusi saja, dalam hal ini bukan hanya Kawista saja, tetapi Betul. masyarakat pada umumnya. Mas
paket wisatanya tadi sudah di-spill sebetulnya ya, untuk wisatawan mancanegara dan domestik. Bedanya apa sih Mas? Kalau yang domestik itu kita sudah pakai kursnya kurs rupiah. Jadi kita tawarkan paket itu 2 hari 1 malam. Jadi kita punya 3 paket, seperti paket yang pertama itu ada belajar batik, kemudian kita kombinasikan dengan kegiatan mungkin membuat tempe atau mungkin lokal tourism seperti itu. Paket kedua kita belajar mungkin shibori atau mungkin ekoprint seperti itu. Paket yang ketiga khusus weekend itu kita fokus ke upcycle waste atau upcycle dari Daur ulang sampah ya, ya. upcycle. Kita khususkan ke pembuatan wayang kristal seperti itu, atau mungkin nanti kalau weekend itu kita punya tawarkan juga silat, kemudian belajar musik. Nah, itu yang kita tawarkan melalui paket-paket wisata yang untuk domestik. Termasuk juga mungkin yang kemarin itu juga diambil oleh turis yang datang dari Surabaya, dari Tom dan Edi itu, mereka juga ngambil itu dengan harga yang ya menurut kami sih itu cukup gitu nggih. Itu 1 orangnya dengan 2 hari 1 malam, termasuk bonusnya kita Pak penjemputan sama pengantaran ke terminal atau stasiun itu sudah include di dalamnya. Karena paket berarti kan yang diajak kolaborasinya beberapa pihak juga dong Mas ya. Betul. Sudah berkolaborasi dengan siapa saja berarti kalau ya, kalau untuk saat ini menyediakan kita paket sudah wisata? ini kita juga dalam pengembangan Mbak Niar, bahwa nanti kita juga ini juga kolaborasi tidak hanya lokal tourism, tapi juga nanti mungkin turisnya pengen berselancar nih, karena tadi yang disampaikan Kota Madiun tidak punya pantai. Nah, sehingga kita kolaborasi dengan mungkin dengan Pacitan dan sebagainya, tour travelnya bagaimana, itu yang sedang kita kerjakan. Kemudian kalau pengen para layang, ya, kemarin kita sudah juga kolaborasi juga dengan Desa Klangon, yaitu dia punya tempat untuk para layang begitu. Hanya memang kita mengajukan itu tandem, karena sementara ini masih untuk sport saja. Kita pengennya silahkan bikin program tandem. Nanti kalau sudah ada, nanti kita ajak turis yang ada di sini nih, ada tawaran tandem nih untuk para layang kan begitu. Ya pokoknya nih loh, nek batik-batik gak tipek dhewe gitu. Betul, ya Mas. melebar ke kota kabupaten atau mungkin ke kelurahan lain dulu gitu. Yang diajak sharing pun juga welcome nanti kalau ya sama-sama enak lah ya, sama-sama nanti menguntungkan dari segi pisan lah ya, promonya itu turisnya Mas Agus bisa mengenal juga daerah-daerah lainnya juga dengan potensi-potensi termasuk yang juga ada. Kolaborasi dengan dengan KAI itu juga alhamdulillah saat ini sudah berjalan sangat baik gitu nggih. Jadi mulai dari fasilitasi, jadi ketika kita menunggu kereta datang itu kita tidak menunggunya di ruang Ada ruangan tersendiri. Iya, kita stay di dalam ruang VVIP-nya begitu, baru kereta datang. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk kolaborasi yang menurut kami menjadi daya tarik tersendiri untuk Kawista di Kelurahan Winongo. Menerima untuk sponsor gak Mas? Iya. Boleh katanya ya kan, mumpung gitu ya, collab-nya bisa dengan pihak-pihak yang sekiranya nanti ini kita benar-benar bisa menjual potensi wisata budaya yang ada di Kota Madiun. Siap. Ada target Mas untuk tahun depan apa enggak? Yang jelas kalau dari target di awal kita memang punya program kerja itu mensejahterakan teman-teman UMKM. Itu target kami yang pertama. Jadi nanti ketika teman-teman atau turis yang datang itu, yang pertama ya kita tawarkan adalah produk yang ada di Kelurahan Winongo dulu. Itu harapannya itu bisa mengangkat nilai atau value-nya UMKM yang ada di Kelurahan Winongo. Otomatis nanti dia akan menambah juga pundi-pundi rupiah untuk dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, target kami adalah di Kelurahan Winongo itu ekosistemnya benar-benar terbentuk ekosistem budaya yang baik, yang aman, yang tentram, nyaman. Nyaman untuk tinggal di sana. Betul, karena memang salah satu yang dicari turis itu kan kenyamanan. Kalau mereka tidak nyaman, bagaimana mereka mau enjoy di sini? Nah, kalau nyaman, betah berlama-lama semakin nambah juga. Ya. Apanya?
duit. Namanya juga jualan kan gitu ya. Iya. Semakin nyaman mereka, semakin lama kan semakin nambah paketnya. Betul. Gitu loh. Tinggal Semakin ngajak tetangganya. Ya, tinggal mengalihkan berapa dolar gitu. Siapkan kalkulatornya, berarti ini pengadaan Kawista untuk tahun depan adalah inventaris kalkulator gitu ya. Sangat diperlukan. Kereta melaju menuju timur. Cakep. Saya baca dulu nih, nggak hafal nih ya. Singgah sebentar di kota indah. Cakep. Madiun maju, budaya makmur, Cakep. dikenal dunia dengan bangga dan megah. Netizen, kapan nih mau dolan ke Madiun? Silahkan langsung kontak Mas Agus bisa ya untuk paket Ya, wisatanya. cek aja di Kawista Winongo, nanti di situ sudah lengkap semua. Kawista Winongo, boleh ceki-ceki dulu ya media sosialnya. Mas Agus makasih. Sama-sama, Mbak. Siap, berarti kita siap untuk menjamu para wisatawan. Siap. Domestik maupun wisatawan asing. Madiun, maju, mendunia. Mendunia. Sampai jumpa di podcast Pinara berikutnya. Monggo. Monggo Pinara.